Oke Mas, kalau pertandingan paling berkesan selama karir Mas Gun ini, pertandingan kapan? Waktu itu 2009 kejuaraan dunia di Kanada. Kenapa berkesan? Jadi waktu itu saya sudah tanding, terus habis itu saya gugur di semifinal. Saya kalah, saya telepon ibu saya nangis. Hari itu ternyata ibu saya tanggal 10 kalau nggak tanggal 11, ibu saya mengucapkan selamat Le, sampean pahlawan olahraga. Coba dilihat Mas, tanggal itu tanggal apa? Akhir tahun kok itu, sekitar, jadi saya selamat saya sekitar tanggal 10 tanggal 11. Jadi saya pahlawan olahraga, ibu saya yang, oh itu yang bikin saya merinding sampai sekarang. Sampai sekarang kalau cerita merinding. Itu paling berkesan. Tidak ada bonusnya Mas. Tidak ada bonusnya kejuaraan dunia itu. Saya pikir ada bonus besar gitu, kayak pon gitu. Enggak. Kejuaraan dunia tidak ada bonus, hanya menang kebanggaan gitu. Dan itu bonus dari daerah masing-masing. Kalau Jawa Tengah gitu ya, mereka yang dapat medali di kejuaraan dunia dapat bonus dari Pemdanya, dari KONI Jawa Tengah. Jawa Timur tidak ada. Tidak ada. Cuma ucapan selamat. Selamat. Tapi berkesan karena ya ada... itu ibu saya sendiri ditelepon. Saya sampai sini tidak ada Mas yang ngalungi saya bunga atau apa, nggak ada. Saya cuma oh ya. Yang ada saya dikhianati pelatih saya. Yang ada. Jadi setelah saya kejuaraan dunia lanjut SEA Games kan, saya dapat perunggu. Alhamdulillah nyantol perunggu, saya dapat bonus. Dari Jawa Timur 15, dari Menpora 20, jadi totalnya 35 juta. Pelatih saya minta, saya kasih 1 juta kurang. Loh, untuk pelatih gaji lebih banyak kok. Ambil terus. Setelah itu berjalannya waktu, beliau pinjam piagam saya itu. Jadi piagam PON 2008, piagam kejuaraan dunia, piagam SEA Games dipinjam. Saya tanya waktu itu, untuk apa Pak? Untuk buat contoh piagam. Contoh piagam. Piagam itu saya kasihkan, ada Mas Agus, ada almarhum Bang Yosef. Pak, ini Pak piagamnya. Itu ada senior-senior saya. Ternyata 2010 ada orang teng-teng jadi PNS lewat jalurnya wushu. Yang dipakai ternyata teng-teng piagam saya. Hebat kan ya itu. Dari situ Mas, saya belajar, oh ternyata saya dikhianati pelatih saya. Oh saya berlakukan seperti ini. PON saya selalu gagal di final. Semua pelatih saya tahu. Bukan saya nggak kualitas, tapi saya beda mental Mas. Mental di MMA sama di amatir beda. Kalau amatir lah, ya lawan kita utama itu wasit juri. Terus terang wasit juri. Contoh misalnya kemarin 2016, saya masih ada rekamannya Mas. Saya simpan di laptop. Saya share ke pelatih saya yang sekarang Mas Agus. Mas Agus kan waktu itu 2016 dia. Si Dasman dari Sumut di semifinal ketemu saya itu sudah pecah hidungnya. Kalau di amatir tim medis sudah stop, itu sudah selesai. Tapi ketua dewan juri turun waktu itu, Bu Novi Adi itu turun intervensi keputusan tim medis. Lawan saya lari-lari Mas, menang kok. Loh ya apa zaman menang itu ada rekamannya. Saya share ke pelatih saya, mantan pelatih saya, cuma duduk gini kok. Bukan pelatih yang ini ya. Makanya kalau tadi saya tanya bedanya apa MMA? Oh MMA enak Mas, yang kita lawan itu diri kita sama lawan kita. Kalau di amatir ya apa, kalau kita poin-poin kita nggak di poin. Makanya berpikirnya apa namanya, harus ekstra. Lu ya apa kira strategi ini ya apa gitu, berpikirnya harus ekstra. Ini pelatih saya lagi. Kalau itu Mas, cedera yang parah lutut saya Mas, ini kayak gini. Ini dokter suruh saya operasi Mas. Yang kiri, tapi nggak apa-apa kan ya, masih kuat tapi kan. Dokter ini ligamennya. Jadi saya ini penyembuhannya dulu 4 tahunan Mas. 4 tahun itu saya minum obat herbal. Saya pijet di Kediri di tempatnya Pak Muji Slamet. Ya Pak Slamet. Terus pokoknya andalan saya gitu. Dokter ngomong saya operasi enggak.
Saya ngomong, Gun, operasi A sampai Z, nanti kamu kalau nggak operasi jawabannya A sampai Z, bisa lumpuh, bisa ini enggak. Kenapa? Saya tantang dia, Mas. Sampean dokter kan, Gun, operasi versinya sampean saya jadi lebih baik. Betul lah, dokter kan gitu. Saya tanya sampean, kalau saya gagal nggak jadi lebih baik, anak istri saya ya opo? Berani sampean hidupi? Iya. Nah, ternyata beliaunya nggak berani. Nggak berani, ya wis kalau gitu jangan ngongkon saya operasi. Iya. Cari alternatif lain, cari saya latihan penguatan. Oh ternyata pelatih saya Mas Agus bisa memahami. Pelatih saya Mas Agus kalau gitu dilatih penguatan ini itu. Bisa sekarang? Bisa, alhamdulillah. Buktinya sih juara MMA, Mas. Oh iya, oke. Oh, kaki sampai dilipat-lipat begini. Iya, iya. Sampai dilipat-lipat begini. Kalau kejirit kan dia keplonter-plonter bisa semua. Iya. Sampai juara MMA ya? Iya juara. Oke. Jadi dokter tadi Dokternya gak masa, gak mempan sudah. Saya anggap salah apa kalah. Kalah ya? Kalah. Kalau beliaunya ngomong kamu lebih baik, Gun, jaminannya saya, status saya dokter. Kalau kamu nggak lebih baik, saya nggak jadi dokter. Seumpamanya saya nuntut, lu kan kayak gitu ya. Atau biaya hidupmu saya tanggung selama 5 tahun. Kalau kamu nggak bisa kembali jadi atlet, kan kayak gitu, Mas. Iya. Kalau beliau memang meyakini statementnya dia, kan saya juga meyakini keyakinan saya kan. Prinsip saya yang kuasa itu ngasih ngasih kelebihan badan kita itu lain daripada yang lain kok. Adaptasinya tubuh kita itu cepat. Memang prosesnya lama, tapi kan cepat, Mas, berangsur. Iya. Tentunya alhamdulillah bisa bertahan. Juara MMA ya tadi? Juara. Dan sebentar lagi, bismillahirrahmanirrahim, nggak bermaksud sombong atau apa, mudah-mudahan PON Juara lagi. juara juga. Berarti persiapan sekarang PON, Mas. Ya, PON. PON 2021 Satu ini ya di Papua ya. Ya, semoga Mas Gun menang dan juara, Amin, amin. bisa membanggakan nama WUSU dan Indonesia. Oke Mas Gun, pesan-pesan untuk kan cerita banyak Mas Gun ya. Kan ada orang yang pengen jadi atlet tapi ekonominya tuh, itu pesan dari Mas Gun gimana? Ya, terutama ini dari sedulur IKS ya. Apalagi kan saya barusan diangkat jadi warga kehormatan IKS PI Kerasakti. Banyak sekali warga-warga sedulur dari IKS itu tanya, Mas, saya latar belakang saya ini, secara ekonomi saya nggak mampu begini. Saran saya kepada mereka, kita tekuni apa? Disiplin kita, silat kita tekuni sedikit. Kalau kita maksudnya sedikit kekuatan kita itu ditoto gitu loh, Mas. Yang tahu kekurangan dan kelebihan diri kita kan pelatih. Tapi sebagai manusia yang punya ambisi, kita juga tahu kekurangan kita kan. Nah, di silat IKS nggak hanya warga IKS ya, semua para pesilat itu juga ada yang DM saya juga gitu. Pelajari yang terbaik dulu di silat kita, entah itu IKS atau itu ada dari PSHT, ada yang dari Tepak Suci. Apa yang terbaik di silat? Keistimewaan dari silat itu apa? Tendangan, counteran, waktu curi-curi poin, tendangan T istilahnya. Kalau di preset diri tendangan T poin itu kita pertajam, Mas. Kalem-kalem, kalau itu sudah tajam, fisik kita sudah bagus, kita masuk ke camp. Permisi aja, Mas, seperti saya dulu itu permisi di virus, diantarkan orang tua niatnya tulus, saya permisi dulu, ya bayar administrasi memang tiap bulannya saya bayar memang waktu itu zaman segitu 50.000 kalau nggak dari ngamen nggak ya. Kalau sekarang teman-teman semua pingin itu, saya rasa banyak camp itu lebih terbuka, Mas. Jadi mungkin mereka gini ya, Mas, aku nggak ada biaya, tapi aku kepingin bisa, ingin berhasil di olahraga ini. Oh ya, silakan datang. Seperti kami pasti gitu datang. Kita akan lihat, Mas. Kita akan lihat kemampuannya dia. Kita akan lihat disiplinnya dia, tepat waktunya dia, semangatnya dia. Baru kita nanti bisa, ayo kamu. Seperti itu kita seleksinya, kita kayak gitu. Makanya untuk teman-teman yang ada di sana, bekal basicmu apa, perdalam itu, silatnya apa, pukulannya apa. Nanti setelah nyun sewu permisi ke camp yang
camp profesional istilahnya. Kalau kita ada 1 nilai plus pasti kita akan diterima. Tapi kalau 0, maksudnya kosong ya Mas ya, nggak bakalan ada yang terima Mas. Karena pembibitan itu panjang Mas. Nggak cuma 1-2 bulan. Satu tahun 2 tahun. Saya itu dari belum sekolah sampai sekarang. Jadi namanya pembinaan, penataan diri itu tadi itu perlu. Jadi kalau sekarang sudah ada wadahnya, teman-teman silat ikuti silatnya, ditekuni sampai tingkatannya seberapa jauh, ilmunya seberapa tinggi, baru permisi camp profesional. Banyak kok camp profesional, pasti diginikan. Oh ya, tes nggak jauh beda sama saya, paling sparring, dilihat oh pelatih bakalan, oh ini bagus di tendangan, tapi pukulannya acak adul, oh nggak apa-apa, masih bisa didandani. Oh tangkapannya masih bagus. Karena anak-anak silat tangkapan bagus-bagus Mas. Tangkapan, tendangan, counter tendangan kan bagus. Kalau pukulan sama naluri, kalau kepala dipukul kan masih hilang-hilang. Tapi itu kan bisa dilatih. Nah seperti itu. Saran saya tetap fokus latihan, jangan gampang berpuas diri. Seperti itu. Oke teman-teman, itu pesan-pesan dan cerita panjang perjalanan Bung Feo versi Indonesia. Versi Indonesia. Ini ya. Sangat menarik. Nanti kalau mungkin ada yang kurang, mungkin saya tanyakan, silakan komen. Nanti kalau ada yang tanya, nggak apa-apa, saya silaturahim ke Mas. tempat latihan Mas Bung Dengan Feo. senang aja, Ya. dengan senang hati Mas. Oke, teman-teman. Pokoknya nggak apa namanya, Pas latihan ya. nggak pas latihan. Sama bentar lagi kita kan PNN Mas. Iya. Kita doakan teman-teman ya. Semoga pertama selamat dulu Mas. Iya, Doanya gitu kan. Iya, yang pertama itu memang selamat. Selamat dulu untuk juara itu, semoga Allah mengabulkan. Amin. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share kalau video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Waalaikumsalam.